Membahas soal bulu tangkis Indonesia, atlet Gregoria Mariska Tunjung menyumbang medali perunggu untuk Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Meskipun bulu tangkis Indonesia tidak mencapai tempat terbaiknya di Olimpiade Paris 2024, hal ini cukup membanggakan untuk dunia perbulu tangkisan Indonesia. Terlepas dari Olimpiade Paris 2024, apa yang sebenarnya terjadi pada dunia perbulu tangkisan Indonesia yang seharusnya estafet medali emas tidak pernah lepas? Mari kita bahas bersama jubir ad hoc PBSI sekaligus mantan atlet bulu tangkis Indonesia Yuni Kartika. Selamat siang Mbak Yuni, apa kabar? Ya, baik Mbak. Nah, ini ngomong-ngomong soal Olimpiade Paris ya Mbak, kita akan bahas soal Olimpiade Paris khususnya untuk di bulu tangkis ya. Aku mau nanya ini Mbak, yang pertama, gimana tanggapan Mbak Yuni nih untuk dunia bulu tangkis Indonesia nih, terutama di Olimpiade Paris 2024 kemarin? Ya, kita bersyukur ya dengan hasil yang ada. Tetap bersyukur karena masih ada medali yang dibawa pulang oleh Gregoria Mariska Tunjung, medali perunggu begitu itu pencapaian yang sangat luar biasa. Dan tentu saja di samping kita belum berhasil membawa medali emas pulang ke Indonesia, ini tentu juga menjadi hal yang eh, ya patut untuk kita renungkan dan kita evaluasi ke depannya kan apa yang akan kita lakukan seperti itu, Mbak. Baik, tadi Mbak Yuni kan juga sudah memention ya kalau si Joji ini juga sudah melakukan yang terbaik gitu untuk Indonesia. Nah, tapi yang kita ketahui ini Indonesia hanya meraih medali perunggu di Olimpiade Paris di bulu tangkis ini, Mbak. Padahal sebelumnya ini kita sudah estafet medali emas bulu tangkis dan selalu diraih gitu oleh Indonesia. Kira-kira apa sih Mbak penyebab utama dari kegagalan tim bulu tangkis ini sehingga gagal meraih medali emas di Olimpiade 2024 Paris ini. Ya, faktornya tentu saja banyak ya. Kalau kita menilik sejarah 2012 juga tidak ada medali untuk Indonesia. Kemudian sekarang ini ada medali tapi medali perunggu bukan medali emas dan ini eh, kalau kita melihat ya ada sektor-sektor yang memang harusnya bisa meraih emas seperti di tunggal putra dan ganda putra. Kita sebenarnya berharap dari sana, tapi itulah penampilan para pemain kita memang kalah dari pemain-pemain yang ikut serta dalam Olimpiade ini. Jadi ya kalah dan menang ini sekarang sudah menjadi hal yang biasa karena memang persaingan di dunia bulu tangkis ini semakin ketat dan semakin sulit ya untuk diprediksi siapa yang akan juara, siapa yang tidak. Oleh karena itu memang pada saat Olimpiade kemarin kebetulan pemain kita tampil sebenarnya sudah semaksimal mungkin, tapi harus diakui lawan tampil lebih baik pada kejuaraan Olimpiade kemarin. Tapi Mbak kalau dilihat dari ini ya, terkecuali dari Olimpiade Paris 2024, kalau untuk perkembangan tim bulu tangkis Indonesia ini sejauh mana Mbak? Kalau bisa dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Ya, perkembangannya sih kalau menurutku negara lain itu lebih cepat ya karena memang dalam upaya mengejar. Kalau kita kan memang sudah berada di atas begitu dan progresnya tetap ada, tapi pengejaran dari negara-negara lain ini cukup cepat kemajuannya dan sekarang ini dalam sistem rally point memang sangat sulit diprediksi ya dengan kemampuan yang berimbang begitu sulit diprediksi siapa yang akan menang, siapa yang akan kalah dan kemudian dalam Olimpiade ini faktornya juga bertambah banyak, terutama faktor non teknis yang sangat bisa mengganggu para pemain unggulan untuk bisa meloloskan dirinya ke babak selanjutnya. Jadi kalau dibilang kejutan, banyak sekali kejutannya di cabang olahraga bulu tangkis ini ya. Bahkan kalau diprediksi kadang yang seharusnya juara itu malah nggak juara. Ini sudah sangat biasa terjadi di Olimpiade. Tadi Mbak Yuni itu memention soal faktor non teknis ya, non ya Mbak. Kalau Iya. misalkan itu yang termasuk itu faktor internal atau faktor eksternal ini apa yang mempengaruhi perkembangan dari bulu tangkis Indonesia ini Mbak? Ya, faktor non teknis adalah yang terjadi di lapangan ya, yang terjadi oleh eh, yang dialami oleh pemain itu sendiri, di mana mereka memang pasti gugup, pasti nervous lah menghadapi pertandingan sekelas Olimpiade dan eh, pertandingannya tuh justru di situ, di mana siapa pemain yang bisa menghadapi tekanan dengan sangat baik sampai akhir
itulah yang akan memenangkan pertandingan. Jadi memang perbedaan cukup besarnya dibandingkan pertandingan lain adalah faktor mental dan juga fokus dari para pemain. Eh, Mereka tuh ada yang bisa mengatasi kanannya dengan baik, ada yang kurang bisa mengatasi, atau ada bahkan yang tidak bisa mengatasi tekanan. Nah, itu yang memang sangat sulit untuk diprediksi gimana ya, untuk siapa yang bisa menangani dengan lebih baik pada saat Olimpiade. Karena naik turun dari permainan, situasi yang ada, kemudian bagaimana mereka meredam ya pemikiran, perasaan, kegugupan, itulah yang sebenarnya menjadi faktor yang sangat penting di Olimpiade ini. Berarti salah satunya juga faktor mental dari atlet ya, dari para pemain ya Mbak ya. Ya, Yang sudah mental yang disebutkan. lebih siap sih boleh dibilang kayak gitu. Hmm. Bukan faktor mental berarti kurang ya Mbak, tapi siapa yang lebih siap di turnamen pada saat Olimpiade itu. Karena kan kesiapan setiap mental pemain itu juga naik turun ya. Kadang dia di satu kejuaraan bagus, di kejuaraan berikutnya enggak. Itu kan namanya juga apa ya, faktor yang sulit untuk diukur gitu loh Mbak. Nah, itu benar-benar tergantung bagaimana atlet pada saat itu mereka bertanding. Tapi kalau untuk jam terbangnya sendiri ini mempengaruhi nggak Mbak? Enggak, enggak Oh berarti pengaruh, tidak mempengaruhi ya Mbak ya? enggak pengaruh. Justru malah ada beberapa atlet yang non unggulan, mereka sih eh, nothing tulus lah. Ibaratnya mau menang mau kalah itu bukan satu hal yang membuat mereka seperti apa. Menang malah bagus, kalah ya nggak apa-apa. Kan namanya juga bukan pemain unggulan. Tapi buat pemain unggulan, mereka kan punya tanggung jawab untuk bisa meraih medali untuk negaranya. Nah, ini malah menurut saya yang berat. Oleh karena itu, kalau banyak pemain unggulan yang gagal di Olimpiade ini, itu bukan satu hal yang aneh begitu, Mbak. Karena begitulah tekanannya, beratnya tekanan yang para pemain ini harus tanggung begitu. Oke, baik. Kalau misalkan tadi Mbak Yuni menyebutkan ada beberapa pemain yang mungkin tidak bisa mengontrol mentalnya atau mungkin susah menerima atau ada yang tidak gampang gitu menerima. Kalau upaya dari tim PBSI atau tim pelatihan nih untuk para pemain ini apa Mbak yang dilakukan? Oh, berbagai cara ya. Maksudnya kita sudah membuat mereka bisa tampil senyaman mungkin di Olimpiade. Ya, itu kita punya tim sporting ya, yang ada psikolog di dalamnya, ada pelatih fisik, ada juga tim sport science. Itu yang akan terus membantu mereka dari persiapan sampai dengan di Olimpiade. Dan itu berbagai macam cara. Salah satunya juga kita mengadakan latihan seperti seolah-olah itu di Olimpiade begitu ya. Jadi sudah kita bawa hal-hal seperti itu. Kemudian di Chambly kita juga berangkat duluan untuk menyesuaikan suasananya, kemudian temperaturnya yang berbeda dari Asia itu sudah dilakukan. Tapi kembali lagi peperangannya itu pada saat di lapangan yaitu atletnya sendiri yang harus bisa mengatasi dengan baik. Semua sudah dilakukan, tapi peperangan di lapangan mental ya di antara kedua pemain ya terjadi pada saat pertandingan itu, dan mereka sendiri yang bisa melalui atau tidak, atau eh, apa stuck atau berhasil itu ya dari mereka sendiri. Karena kalau sudah bermain seperti itu di lapangan, ya pelatih di pinggir lapangan hanya bisa memberikan support ya Mbak, memberikan dukungan, tapi tidak bisa menolong kalau ibaratnya orang itu lagi tegang, lagi dia space out, lagi dia Ya. nggak bisa mikir atau gimana, itu kan tidak bisa dibantu sedemikian rupa. Atletnya sendiri yang harus bisa lepas atau keluar dari tekanan itu. Dan ini bukan hal yang mudah bagi seorang atlet, Mbak. Iya, betul betul. Walaupun hasil ini sudah yang terbaik ya yang diberikan atlet bulu tangkis untuk Indonesia ya Mbak ya. Namun kalau menurut Mbak Yuni ini bagaimana sih hasil Olimpiade 2024 ini mempengaruhi pandangan publik terhadap tim bulu tangkis Indonesia? Iya, memang ini pasti akan sangat mengecewakan ya bagi para badminton lovers ya melihat hasil ini. Tapi memang kenyataan ini yang harus kita terima. Mau tidak mau, kita harus lebih siap lagi ke depannya. Karena kalau melihat trennya, justru persaingan semakin tidak mudah. Maksudnya tidak hanya negara-negara top aja nih yang
mendominasi ya. Ini sekarang sudah eh, negaranya sudah bervariasi untuk bisa punya jagoan-jagoan gitu ya, Mbak. Jadi eh, itu harus diterima oleh kita dan sebaliknya ada hal positif dari Gregoria Mariska Tunjung yang sebenarnya kalau dari target itu bukan medali, ibaratnya kan kalau dia itu unggulan ke-8 ya, unggulan 5-8 harusnya eh, sampai quarter final, tapi dia bisa malah sampai medali, itu juga hal yang positif. Jadi ada hal positif yang akan dibawa, ada hal juga yang harus kita belajar lebih banyak lagi, terutama tradisi emas itu memang yang harus diemban ya oleh cabur badminton. Ini ya harus kita pikirkan mulai dari sekarang untuk kedepannya di Olimpiade LA di 2028 ya Mbak. Berarti yang akan datang ya Mbak ya? Ya, 4 tahun lagi. Emang ini nyesekin banget bagi setiap pemain ya tentunya karena memang 4 tahun sekali dan ini supremasi tertinggi lah ibaratnya ya untuk multi event. Iya. Baik, kalau kemudian Mbak, ada nggak sih peran teknologi ini dalam meningkatkan performa nih atlet bulu tangkis Indonesia? Iya, justru peran sport science ya, ini sangat besar sekarang ini untuk mendukung kemajuan bulu tangkis di Indonesia. Dia nggak Indonesia aja, saya rasa di dunia ya, semua sudah memakai teknologi ini. Kita juga sudah memakai, ya cuman memang ini kekurangan yang ada, maksudnya gini, kalau pemain dunia itu kekurangannya bukan kekurangan yang major, pasti kekurangannya minor. Nah, kekurangan minornya ini yang harus kita perhatikan sungguh-sungguh ke depannya. Maksudnya dilihat lebih jeli lagi apa yang harus apa yang harus dipenuhi ya dari kekurangan-kekurangan yang ada. Justru mereka biasanya atau mereka ini kalahnya memang dari kekurangan yang minor-minor ini, tapi itu karena perbedaannya begitu tipis ya dengan pemain dunia lainnya. Oleh karena itu, itulah yang harus nanti dilihat dengan lebih jeli. Jadi kalau ke depannya akan diadakan evaluasi, itu akan datang pertama tentu dari pelatih dan pemainnya. Kemudian yang kedua akan datang dari tim ad hoc, itu supporting timnya. Supporting timnya pasti punya catatan menjelang persiapan, pertandingan, after itu mereka pasti punya report yang bisa dijadikan bahan evaluasi. Kemudian yang ketiga tentu dari mentor, mentor yang mengikuti para atlet ini. Pasti mereka juga punya view, mereka punya catatan, mereka punya pemikiran juga untuk diberikan kepada para atlet kita. Dan ini yang akan nanti dilaporkan ke PBSI ya Mbak, untuk starting ke depannya akan seperti apa. Nah, membahas soal evaluasi nih Mbak Yuni. Kira-kira untuk catatan nanti ya, untuk para pemain di turnamen-turnamen turnamen internasional berikutnya gitu. Kira-kira apa yang menjadi tantangan tim bulu tangkis dan kemudian langkah-langkah apa yang akan diambil dari tim PBSI? Ya kalau eh, evaluasi mendatang tentu harusnya jangka panjang ya sifatnya, Mbak. Bukan apa turnamennya akan datang ini, tapi membuat planning jangka panjang. Artinya untuk 2028 itu siapa yang akan main. Ini kan harus diperhatikan umurnya juga. 4 tahun ke depan itu siapa yang masih survive, siapa yang harus dipersiapkan untuk masuk. Nah, kita melihatnya seperti itu, Mbak. Justru persiapan jangka panjang dan di dalam persiapan jangka panjang itu akan ada apa? Berarti ada persiapan pendek, persiapan menengah. Nah, ini yang harus diprogram dengan sangat baik sehingga pada saat Olimpiade timnya ini sudah benar-benar siap untuk bertanding ya. Karena sebenarnya ada target utama, ada target antara. Jadi ini yang menurutku harus jelas nantinya diprogramkan ke depannya, Mbak. Baik, kalau untuk atlet sendiri kan biasanya support dari lingkungan, kemudian dari mentor, dari tim, sebagian besar tim gitu penting ya, Mbak. Tapi kalau untuk perkembangan fasilitas dan infrastruktur nih untuk para pemain bulu tangkis, kemudian tim bulu tangkis di Indonesia ini apakah sudah cukup ya, Mbak, untuk kemajuan tim bulu tangkis di Indonesia? Ya, ini sih dari evaluasi yang ini akan mungkin akan ada harusnya ya apa yang harus ditambah atau seperti apa ini belum dibicarakan lebih jauh sih Mbak. Cuman kalau secara
prestasi saya melihat kekalahan kemarin kan, contoh Fajarian aja ya, itu kekalahannya juga kan dengan poin-poin yang setting. Jadi yang menentukan menang kalahnya nih 1-2 poin di akhir game gitu ya. Iya. Jadi bukan masalah kemampuan teknik fisiknya yang menjadi faktor utama gitu loh. Itu menurutku malah udah berimbang lah untuk semua negara. Tapi justru bagaimana tuh mengatasi poin-poin mepet-mepet, poin-poin kritis seperti itu. Jadi saya rasa kalau untuk atlet senior akan lebih banyak di situ pembenahannya. Tapi kalau untuk jangka panjang mungkin mengenai fasilitas dan hal lainnya pasti akan dibicarakan. Kan ini ada yang senior yang eh, atlet senior yang sudah tidak ditambah lagi mungkin gitu ya secara fisik dan teknik karena sudah lengkap, tapi ada yang mediokernya yang di tengah gini Mbak. Ini ya yang mungkin memang butuh ditambah secara fisik dan juga pengembangan dari sport science-nya seperti itu. Baik, Mbak. Berarti kan kalau di tim bulu tangkis kan pasti sebelum turnamen ataupun persiapan Olimpiade pasti akan mensortir para pemain-pemain yang akan dikirimkan ya, Mbak ya. Tapi kalau untuk cara rekrutmen para atlet bulu tangkis di Indonesia ini agar nantinya tidak kekurangan bibit-bibit unggul untuk Indonesia ini upayanya apa, Mbak? Ya, ini kalau ini menjadi lebih lebar ya, karena ini sebenarnya rekrutmen itu asalnya dari klub yang ada di seluruh Indonesia. Jadi bagaimana si klub ini bisa memberikan satu promosi yang baik untuk bulu tangkis, karena sekarang nih para anak-anak Indonesia pilihannya banyak, opsi untuk mau ngapain tuh lebih banyak Mbak, terbuka lebar, ibaratnya sportnya juga macam-macam, kemudian pilihan untuk menjadi ke jalur sekolah juga pilihannya juga banyak. Nah ini berarti kan kalau di titik awalnya berarti harus berebut dengan pilihan-pilihan lain yang ada. Jadi Iya. lebih banyak untuk merekrut para bibit-bibit ini dari SD. Dari SD sih akan sangat baik karena untuk masuk pelatnas biasanya butuhnya tuh antara 10 tahun, 12 tahun mereka dibina Wow. tuh dari kecil ya sampai untuk masuk pelatnas. Berarti kalau mau ngomongin pembibitan ya harus dari usia-usia dini, usia seperti itu. Dan eh, itu adalah awal mereka masuk dulu memilih cabang olahraga bulu tangkis. Nah, di situ tuh kuncinya. Nah, jujur kalau harus ditanya sekarang secara grafik ya menurun. Karena mungkin dulu pilihannya tuh nggak banyak. Pilihan untuk anak-anak menjadi apa itu tidak banyak. Kalau sekarang pilihannya banyak, Mbak. Maksudnya mereka bisa A, bisa B, bisa C, bisa D, macam-macam. Jadi eh, tugasnya bukan semakin mudah, tugasnya ini semakin tidak mudah untuk merekrut bibit-bibit yang baik. Karena semakin banyak bibit, itu akan semakin baik. Pilihannya semakin terbuka lebar. Dan sekali lagi, tidak hanya bibit yang dibutuhkan, tapi nanti si atlet ini akan diuji, dia tahan nggak ya dalam 10-15 tahun ini melakukan hal yang sama terus setiap hari, melepaskan masa kecilnya, masuk ke dalam kedisiplinan untuk menjadi atlet, kan ujiannya juga ada di situ juga tuh Mbak. Banyak Jadi yang dengan banyak yang ya dikorbankan ya, Mbak ya. betul dan kemungkinan untuk jadi ya cuma satu di seluruh dunia. Di seluruh Indonesia pun cuma satu juaranya, nggak bisa lebih Ya, dari satu kan gitu. Nah, ya betul. apa pengerucutan seperti itu tentu tidak mudah dan tidak gampang juga bagi anak-anaknya sendiri gitu loh. Jadi memang ini menjadi PR yang lebih kerja keras lah untuk kedepannya merekrut bibit-bibit berbakat ini, Mbak. Oke, yang kita tahu kan Mbak Yuni ini senior ya dalam bulu tangkis dan pernah juga menjadi atlet bulu tangkis pada tahun 90-an ya Mbak ya. Kalau dari Mbak Yuni ini apa Mbak pesan? Karena kan di sini kan kita tahu Mbak Yuni kan jam terbang dan juga lebih lama ya terjun di dunia perbulu tangkisan Indonesia gitu. Kira-kira ada nggak Mbak pesan dan juga mungkin motivasi untuk para penerus gitu atlet bulu tangkis di Indonesia? Iya, saya sih melihatnya yang sekarang berbeda apa Mbak? Justru masa depan menjadi atlet itu sudah sangat baik. Karena apa? Satu, nilai kontrak mereka ini besar sekarang. Kemudian
ada endorsement iklan dari sekelilingnya ya, produk-produk yang ada. Ini justru menurut saya berbeda jauh dari zaman saya, di mana itu belum berkembang sama sekali gitu ya Mbak. Jadi ini kesempatan yang tidak boleh disia-siakan karena udah susah dari kecil sampai dengan sekarang, titik sekarang ini kan perjuangannya udah luar biasa. Hmm. Nanggung gitu ya kalau Ya, kita nggak all out gitu. Dan iya. kedepannya menurut saya bulu tangkis bisa dijadikan satu profesi. Kalau mungkin zaman saya tuh masih belum ya, tapi karena pendapatannya tidak seperti sekarang gitu Mbak. Nah karena sekarang sudah begitu terbuka ladangnya, pun kalau nggak jadi atlet hebat masih bisa jadi pelatih. Pelatih kita juga banyak yang ke luar negeri. Itu juga opportunity sebenarnya. Makanya sayang kalau disia-siakan. Ya saya berharap semua atlet bisa all out ya, ibaratnya dalam masa yang menurutku tidak panjang lah, kita sebagai atlet tuh ada masanya kita harus berhenti. Eh, Tidak seperti kalau karyawan kan bisa panjang gitu ya Mbak ya, ada Ya, masa betul. pensiun yang lebih tua. Ya. Tapi kalau ini kan enggak. Jadi saya berharap mereka bisa sungguh-sungguh di usia produktifnya mereka dan bisa mengumpulkan lah sebanyak mungkin bekal untuk masa depannya gitu Mbak. Baik, kalau tadi harapan untuk para pemain, sekarang harapan untuk bulu tangkis Indonesia ke depannya, Mbak. Ya, ini ada yang namanya roda pembinaan ya. Roda pembinaan itu berjalannya dari paling bawah sampai paling atas. Berarti dari klub sampai dengan PBSI pusat. Nah, mudah-mudahan ini rodanya bisa berjalan dengan baik. Meskipun untuk perekrutan tidak mudah, tapi saya rasa ini rodanya harus dijalankan dengan saling bahu-membahu ya, Mbak, untuk bisa Ya. dorong terciptanya satu circle yang dimana akhirnya bulu tangkis Indonesia ini hidup dari mulai pembibitan, nanti masuk klub, masuk pelatnas, kemudian menjadi juara dunia. Ini kan satu circle yang harus terus berputar. Nggak boleh berhenti, Mbak. Kalau berhenti nanti Betul. habis Ya. pahlawannya gitu kan. Nah, ini yang diharapkan bisa terus berjalan dengan baik, bisa sinkron dan berjalan dengan baik. Baik, Mbak Yuni, terima kasih banyak atas waktunya Nah, telah bergabung dengan kami dan memberi sudut pandang nih tentang bulu tangkis dan memberikan masukan-masukan untuk bulu tangkis Indonesia. Semoga nanti prestasi bulu tangkis di Indonesia kembali cemerlang ya, Mbak ya. amin, amin, Mbak. Terima kasih atas waktunya, Mbak Yuni. Selamat Sama-sama. siang. Siap, Mbak. Oke, sahabat Kompas TV, menurut kalian apa yang harus dievaluasi dari dunia perbulu tangkisan Indonesia? Sampaikan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe pada channel Kompas TV. Saya Sinta Moenia, pamit undur diri dan sampai jumpa.